Performa timnas Indonesia yang didominasi pemain U22 tampil tidak mengecewakan saat melawan Myanmar di Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship. Menghadapi Singapura, julukan dari Myanmar yang lebih senior, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tak gentar. Sebaliknya, tim asuhan dari Sintayong ini main lugas dan berani. Sepanjang 90 menit pertandingan, Indonesia menguasai jalannya laga, 57% berbanding 43%. Jumlah tembakan ke gawang juga lebih tinggi, yaitu 17 berbanding 12. Tampil dengan susunan pemain mengejutkan, di mana ada 7 debutan dimainkan dan mencadangkan Asnawi Mangkualam serta Rafael Struijk. Kualitas Indonesia tak terdegradasi. Kualitas umpan skuad Garuda juga tetap tinggi, yaitu 80%. Ketika pemain lawan mulai kram di sepertiga akhir laga, pemain Indonesia tampak prima. Percobaan dilakukan Sintayong pun berjalan dengan baik. Donitri Pamungkas yang seorang bek sayap kiri tampil disiplin dan cerdas saat beroperasi sebagai bek tengah. Karena performanya tersebut, Doni Pamungkas ditetapkan sebagai man of the match pada pertandingan tersebut. Namun, reposisi Pratama Arhan dari bek sayap kiri menjadi fullback kanan berjalan kurang mulus. Keputusan dari Sintayong memasang Arhan Kakak sebagai starter dengan mencadangkan Rafael Struijk atau Ronaldo Kuateh terbilang berani. Ini hampir mirip kisah Hoki Caraka beberapa tahun yang lalu. Sintayong tetap teguh memasang Hoki Caraka kendati dikritik tajam. Hoki Caraka, kata Sintayong, perlu jam terbang untuk matang. Hal sama diperlakukan kepada Arhan Kakak yang masih 17 tahun. Yang perlu diingat, ini baru awalan. Biasanya performa pemain belum maksimal di pertandingan pertama sebuah kejuaraan. Artinya, performa pemain bisa naik lagi di duel-duel selanjutnya. Ini pertanda pula kemenangan atas Laos di kandang Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember nanti sangat realistis dicapai. Kekalahan 1-4 Laos dari Vietnam kiranya jadi sinyal untuk timnas Indonesia dan Sintayong. Wajah timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini terlihat begitu sportif. Dalam artian santun, sopan, dan tak meledak-meledak emosinya saat dikasari lawan. Pemain Indonesia seperti seorang junior di sekolah yang tak melawan saat dikasari seniornya. Cara melawan yang dilakukannya adalah dengan menunjukkan unggul kecerdasan intelektualitasnya. Ini kontras dengan wajah timnas Indonesia di Piala AFF sebelumnya. Jika ada pemain Indonesia yang dikasari lawan, keributan hampir pasti pecah sebagai respon manusiawi. Sebaliknya, begitu kepala Marcelino Ferdinand jadi sasaran tembakan bola dengan sengaja oleh bek Myanmar, pemain Indonesia datang mendekat hanya untuk protes. Sekilas ini menunjukkan pemain-pemain muda Indonesia ciut nyali, namun di satu sisi memperlihatkan mentalitas tinggi. Perlakuan kasar lawan tak membuat emosi pemain lepas landas. Sikap sportif begini kiranya perlu dijaga. Rasanya tak perlu penyikapan berlebihan atas situasi di lapangan, yang mana dampaknya mengganggu fokus dan konsentrasi pertandingan. Hanya saja gaya santun seperti ini akan dimanfaatkan pemain-pemain nakal Vietnam, Thailand, atau Malaysia. Sikap nakal dengan cerdas kiranya perlu diasah pula agar lawan-lawan tak semena-mena. Pertandingan melawan Laos bisa menjadi alat ukur. Sintayong tentu bisa membaca tabiat pemain Indonesia. Laga melawan Laos sangat vital dampaknya untuk pertandingan tandang melawan Vietnam. Jangan sampai emosi terkuras lebih dulu. Rotasi skuad kemungkinan kembali dijalankan oleh Sintayong, mengingat jadwal yang padat. Setelah melawan Laos ada laga tandang ke Vietnam. Jika tak dirancang dengan baik, kondisi pemain bisa menurun. Hal itu mengapa mentalitas selalu jadi penekanan bagi Sintayong. Saat mentalitas dibalut dengan intelektualitas, lawan yang nakal hanya perlu dibahas dengan cerdas. Ini tak ada kaitannya dengan nyali.